Dua kubu yang bersaing dalam Pilpres 2019 saling bertarung dengan berbagai narasi. Kubu petahana meyakini capaian pemerintah adalah amunisi yang paling manjur untuk meraup suara. Sementara kubu oposisi tak lelah menguji capaian pemerintah dengan sejumlah argumentasi. Terakhir, dalam visi misi yang disampaikan, Prabowo Subianto mengeluarkan jurus dari berbagai sudut pandang untuk mengkritisi pemerintahan yang saat ini tengah berjalan, mulai dari isu ekonomi, kesejahteraan, serta utang luar negeri. Lalu bagaimana kubu oposisi menjawab kritik yang juga dilontarkan oleh kubu petahana? Rekan saya, Tisa Noveni akan berbincang langsung dengan Hasim Joyo Hadikusumo selaku Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo Sandi. Tisa. Baik, terima kasih Bayu. Betul sekali saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Nah, kalau memang kita katakan bahwa menuju April 2019 ini merupakan waktu yang sangat menentukan sekali bagi nasib bangsa Indonesia untuk menentukan siapa pemimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Menuju Pilpres 2019 tentu banyak sekali isu yang menerpa. Kedua, pasangan calon tidak terkecuali pasangan calon nomor urut 02. Lantas bagaimana strategi ataupun jawaban dari pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab isu-isu yang menerpa mereka? Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Sebelumnya, selamat sore Pak Hasim. Selamat sore Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menerima kami TV One. Pak Hasim, sebelumnya kita juga tertarik tentu ingin membahas mengenai kontroversi soal pidato yang kemarin cukup menarik bagi masyarakat. Tapi nanti sebelum masuk ke sana, saya ingin tahu dulu. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini kita katakan ada masyarakat perkotaan dan juga ada masyarakat pedesaan. Nah, sejauh ini yang kita tangkap, tampaknya pendukung Pak Prabowo ini lebih banyak terkotakkan sebagai masyarakat perkotaan. Bagaimana untuk menggrab masyarakat pedesaan itu supaya juga ibaratnya bisa memahami visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Sandi? Ya, kami lihat bahwa sebetulnya itu masalah akses ke informasi. Kalau di perkotaan kan rakyat kita di perkotaan kan lebih banyak, lebih mudah akses ke informasi. Dan pada saat mereka bisa akses ke informasi, ya informasi itu yang menunjukkan bahwa mereka lebih banyak ke Prabowo karena mereka lebih tahu bahwa sebetulnya data-data dan argumentasi program-program Prabowo sebetulnya menyentuh mereka dan menyangkut nasib mereka, ya. Kalau di pedesaan itu rakyat kita kan kurang informasi, ya. Mereka lebih banyak ke televisi, ya televisi dari mana dan siapa kan kita sudah tahu, ya. So saya kira itu mereka lihat presiden lebih banyak airtime karena selalu belusukan-belusukan ke proyek-proyek pemerintah, bagi-bagi kartu, bagi-bagi sertifikat dan sebagainya, seolah-olah kan pro rakyat desa. Ya kita kan tahu kan situasi berbeda kan sebetulnya. Oke, itu artinya kan tantangan nih bagi pasangan 02. Ya. Lantas bagaimana ini untuk menarik hati masyarakat di pedesaan? Karena kan kita tahu masyarakat pedesaan itu hanya mengerti apa yang mereka lihat, misalnya jalan dibangun, kemudian perut bisa kenyang, bisa makan setiap hari. Lantas apa pendekatan yang dilakukan oleh tim 02 ini sendiri untuk menggrab suara ya, masyarakat justru kan pedesaan? begini, kan Pak Sandi waktu kita mulai kampanye bulan September kan belum begitu dikenal di luar Jakarta. So waktu memang strategi kita adalah Pak Sandi lebih banyak bergerak ya ke daerah, ya. Dan sekarang Pak Sandi kan lebih dikenal dan sekarang kita mau konsentrasi ke daerah-daerah yang saya kira menjadi kunci. Ya, saya kira kita semua tahu bahwa Jawa Tengah yang adalah kekuatan dari Pak Jokowi itu kelemahan Pak Prabowo waktu 2014, ya. So kita ada konsentrasi lebih banyak fokus ke Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah pedesaan. Itu konsentrasi dan waktunya kan 3 bulan, cukup lama. 2014 masa kampanye hanya 2 bulan, ya. Sekarang kita ada 3 bulan, ya. Dan waktu 2014 kita bisa menutup, hampir menutup celah 30%, kita hampir menutup dalam 2 bulan. Nah, menurut survei internal kami dan beberapa survei lain yang kami ketahui, celah antara kubu Pak Jokowi dan kubu Pak Prabowo hanya 6% sampai 10%. Okay. So saya kira itu yang kami optimis, ya, sangat optimis. Tidak ada mungkin program-program yang akan ditawarkan kepada masyarakat mungkin dalam skup atau sektor industri kecil, untuk petani ataupun juga untuk nelayan untuk menggrab suara-suara mereka itu seperti apa sih Pak? Ya, seperti Pak Prabowo katakan dalam pidato kebangsaan, kita akan menstop, kita akan menghentikan impor besar-besaran di sektor-sektor pertanian, sektor pangan pada saat panen. Itu sudah setiap tahun di masa pemerintahan Jokowi kita lihat Menteri Perdagangan dalam hal ini Pak Enggar buka keran impor pada saat kita panen, ya.
panen tebu, panen beras, ya, panen lain-lain, terus garam dan sebagainya. Itu kita tahu itu semua rakyat dan petani-petani kita banyak yang marah, ya. Pak Prabowo kan 10 tahun ketua umum HKTI, ya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Dia tahu persis, dia networknya, jejaringnya di sektor pertanian luas sekali, ya. So dia tahu, ya, dan itu saya kira jadi dukungan kita yang besar. Untuk industri kecil bagaimana Pak? Industri kecil ya sekarang, kemarin kan Pak Prabowo bilang kita sekarang alami yang namanya deindustrialisasi. Deindustrialisasi berarti apa? Bahwa sektor manufaktur kita itu sekarang mengalami suatu persaingan yang luar biasa yang tidak sehat dari negara-negara lain. Ya, produk-produk yang kita lihat di pasar-pasar di Indonesia itu banyak berasal dari luar negeri. Ya, kita sebut aja China. Ya, kita lihat di mana-mana di Pulau Jawa, di mana-mana di Indonesia produk-produk dari China yang mengancam industri kecil kita. Ya, so ini saya kira Pak Prabowo ingin imbangi nanti, ya. Caranya gimana Pak? Bapak kan juga sebagai seorang pelaku bisnis kita tahu ya Pak ya. Gimana caranya untuk menahan gempuran produk luar itu supaya nggak menggerus industri lokal ini kita? salah satu cara adalah untuk kasih kredit khusus untuk industri kecil, ya, dengan persyaratan yang lebih lunak, dengan bunga yang lebih kecil. Mungkin ada kemungkinan juga kita pasang tarif, ya, tarif-tarif itu boleh dalam sistem, ya, perdagangan kita. Kita mungkin pasang tarif untuk melindungi industri kecil tapi untuk sementara waktu. Itu semua itu opsi-opsi yang kita kaji sekarang ini. Nah, ini termasuk tadi sudah sempat Bapak singgung yaitu sudah membangun posko pemenangan. Pusatnya sekarang adalah di Jawa Tengah, di Solo begitu ya Pak ya. Nah, sebetulnya seperti apa sih pemetaan untuk kekuatan dari Prabowo Sandi ini di Pilpres 2019 daerah-daerah mana saja Pak? Mungkin kan orang sudah menjadi rahasia umum tampaknya kalau kita sudah memenangkan daerah Jawa itu tampaknya suara sudah kita pegang semua begitu Pak? Saya kira bukan rahasia lagi bahwa Prabowo Sandi kuat di Banten, DKI, Jawa Barat. Ya. Kita masih di bawah Jokowi Maruf Amin di Jawa Tengah. Kita di Jawa Timur sudah sudah imbang, ya, sudah 50-50, hampir 50-50 mendekati 50-50 di Jawa Timur. Di Jawa Timur, ya. So saya kira kalau kita lihat Jawa Tengah, kan di sana kan ada daerah hijau, daerah merah. Ya, daerah hijau itu Pantai Utara, daerah merah itu Pantai Selatan, termasuk Solo Raya sampai Wonogiri. Ya, so saya kira itu yang daerah merah itu yang seolah-olah Prabowo lemah. Ya, nah ini kita mau konsentrasi nanti di daerah merah dan yang pihak seberang sudah tahu itu. Termasuk mendirikan posko hanya berjarak 200 meter dari kediaman Pak Jokowi itu untuk merebut suara daerah merah juga ya. Karena terus terang aja banyak orang Solo memang mendukung Prabowo Sandi. Oke. Ya. Apa Pak indikatornya Bapak mengatakan banyak mendukung Prabowo Sandi Pak? Banyak sekali di Solo. Banyak sekali di Solo. Sebelum ada posko pemenangan Pak? Kami tidak takut kok di Solo, nggak apa-apa. Kalau perlu 100 meter dari rumahnya Pak Jokowi, kenapa 200 meter? Kira-kira nih Pak ya, dengan mendirikan posko pemenangan di daerah Jawa Tengah, berapa banyak suara kalau kita katakan 100%, berapa banyak kita bisa dapatkan dari Jawa Tengah Pak? Bisa begini, salah satu indikator adalah Pilgub ke Jawa Tengah kemarin antara Pak Ganjar dan Pak Sudirman Said. Itu kan di luar dugaan Pak Sudirman bisa dapat 42%. Waktu itu kan ada yang ramalkan Pak Ganjar 70, terus Pak Sudirman 30. Tapi Pak Sudirman Said sendiri bisa dapat 42%. Ya. Dan di beberapa tempat di daerah selatan Mbak Tisa, Sudirman Said menang, telak. Ya, di Kebumen menang, di Purbalingga menang jauh. Di daerah selatan, berarti Prabowo bisa menang. Targetnya berapa sih Pak dengan sudah mendirikan BPN kalau kata Bapak tadi di Solo tuh udah bukan rahasia umum katanya? Kami terus terang aja, kami senang kalau kita bisa menang di Jawa Tengah. Tapi kalau bisa kita 50-50 kita sudah menang di Indonesia. Baik. Ya? Nah ini satu lagi Pak yang juga cukup menarik kita perbincangkan adalah soal kontroversi pidato yang disampaikan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu yang berdurasi sekitar 90 menit. Tapi nanti kita bahas ya Pak ya, usai jeda berikut. Pemirsa kami kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya masih bersama dengan Pak Hashim. Pak Hashim, kemarin ketika pidato Pak Prabowo, usai pidato ini ada kontroversi di luar. Dianggap Pak Prabowo memberikan data-data yang tidak valid. Misalnya soal Garuda bangkrut, Indonesia hanya mampu berperang selama 3 hari. Kemudian juru parkir gajinya maksud saya dokter gajinya lebih kecil dari juru parkir. Dan banyak lagi hal-hal yang dikritik. Ini kan juga berbahaya Pak bagi kredibilitas Pak Prabowo. Bagaimana menjelaskan ini semua Pak? Saya kira itu semua kan dari fake news dari pihak seberang yang mengenai Garuda. Kita semua tahu, saya kan pelaku bisnis ya. Kita semua tahu Garuda dalam kesulitan yang luar biasa. Kalau memang pelayanannya bagus, saya sendiri kan naik Garuda. Saya kan platinum. Saya passenger platinum Garuda, saya puji Garuda. Tapi maaf, kita semua tahu bahwa Garuda dalam kesulitan yang luar biasa ya. So itu satu. Kedua, mengenai 3 hari perang itu pernyataan dan informasi dari Menteri Pertahanan Pak Jokowi sendiri. Namanya Jenderal Yamizar Yakudu. So ini informasi langsung dari pemerintah, ya enggak? Terus mengenai gaji dokter, saya kenal dokter-dokter sudah 5 bulan nggak dibayar gajinya. Karena kenapa? Karena BPJS tidak bayar. BPJS yang bangkrut, kita sudah tahu semua ya. Sudah kalau tidak salah minggu lalu masih 16 triliun yang belum dibayar ke BPJS oleh Menteri Keuangan. Ya, so saya kira data semua Pak Prabowo valid ya. Nah, kalau kontroversi karena pihak lawan yang selalu menangkal dan menangkal. Ya enggak? Karena mereka takut ini semua terbongkar, kan begitu. So saya kira bukan kontroversi, itu hanya kontroversi karena pihak sana panik dan kepanasan. Tapi Pak, di media sosial heboh sekali loh Pak soal itu Pak. Bagaimana menanggapi ini Pak? Media sosial kami sudah tahu ada namanya bots ya, itu karena robot dan itu kan buzzer-buzzernya semua. Kami sudah tahu dari pihak mereka itu banyak sekali yang sudah disiapkan. Mereka sudah siapkan sebelum Pak Prabowo berbicara, mereka sudah siapkan untuk menangkal dan untuk mengkritik Pak Prabowo. Kita sudah tahu itu semua. Artinya tidak ada kesalahan data yang disampaikan ya Pak? 1-2 kali ya misalnya begini ya Pak Prabowo 2 minggu lalu katakan bahwa ada alat-alat cuci darah ya, alat ginjal. Dia sebut ada selang yang dipakai sampai 40 kali. Yang benar adalah tabung yang betul-betul cermat adalah tabung yang dipakai 40 kali. Pak Prabowo anggap bahwa selang sama tabung kan satu kesatuan ya. Yang benar adalah tabung. Nah, kalau kita sebut tabung, Menteri Kesehatan sama pihak ini nggak bisa menangkal karena saya ada datanya. Data-datanya saya pegang. Ya enggak? Kalau Mbak Tisa minta ya saya bisa kasih. Ada sampai 40 kali, ada sampai 25 kali. Ada dari Liputan 6 ya, ada televisi lain yang sudah lapor ini 2 tahun lalu. Ya. Sampai ada 25 kali tabung dipakai. Ini 2 tahun lalu. Sekarang sampai 40 kali. Ya. So saya kira itu data-datanya valid. Mungkin Pak Prabowo salah ucap alatnya. Ya. Yang dimaksud adalah tabung tapi dia bilang selang. Begini Pak juga. Oke, data valid. Sudah dirunut segala rupa begitu datanya yang disampaikan oleh Pak Prabowo valid ketika berpidato. Tapi mungkin begini, yang menjadi permasalahan dari masyarakat hanya mendapatkan informasi secara parsial, hanya per kata saja. Kenapa tidak dilakukan elaborasi mungkin seperti misalnya 40 kali pakai ini di sini begitu. Jadi masyarakat menjadi yakin begini, begitu. Mbak Tisa, Pak Prabowo ngomong 80 menit lebih sudah dikritik terlalu lama. Ya, kan begitu. Kita serba salah. Kalau kita bicara 40 menit nanti terlalu pendek. 85 ada yang 80 menit ada yang bilang oh terlalu lama ya. Oh ini harus terlalu lama. Yang terlalu lama pun katanya kurang data detail ya. Nah, kita ada detailnya, ada buku namanya berjudul Indonesia Menang ya. Detail-detailnya ada di situ sedang dicetak. Nanti kita bagi-bagi. Tapi Mbak Tisa di sini terima kasih TV One. Ada di sini ada buku namanya Paradoks Indonesia. Paradoks Indonesia ini adalah visi Pak Prabowo Sandi. Sudah lama, sudah disebut, ini sudah 1 tahun dan sampai sekarang data-data di buku ini tidak dibantah oleh pihak pemerintah. Kenapa, Mbak Tisa? Karena semua data-data ini dari pemerintah sendiri, dari Bank Dunia, dari PBB, dari World Health Organization, semua lembaga internasional, dari Bank Dunia pun sampai sekarang tidak dibantah. Karena semua data valid. Dan sebetulnya ada beberapa data sebenarnya lebih buruk daripada yang disebut Pak Prabowo dalam buku ini. Ya. Semua data ada.
Oke, satu lagi Pak. Beberapa waktu yang lalu Megawati Soekarno Putri yang dulu pernah maju ke bursa Pilpres juga bersama Pak Prabowo Subianto mengatakan sebetulnya hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo baik-baik saja. Bahkan rindu mungkin makan nasi goreng bersama buatan Bu Megawati. Begitu saya kutip ya Pak ya. Tapi justru yang membuat suasana semakin keruh di antara kedua ini adalah soal orang-orang di sekeliling Prabowo. Bagaimana menjawab soal ini Pak? Mbak Tisa mau dengar yang benar ya? Bagaimana Pak? Kebenarannya. Ya saya kira ya sudahlah ya kita dia bilang di sekeliling Prabowo dari pihak kami kan tahu itu nggak benar itu ya. Nggak benarnya gimana Pak? Masyarakat ingin tahu Pak. Begini, ada kesepakatan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega yang saya ikut susun. Saya ikut menulis dan saya susun bersama beberapa kawan. Ibu Mega menandatangani. Kapan kesepakatan itu? Itu dan soal 2014. Oke. Ya. Itu orang bilang itu namanya kesepakatan perjanjian batu tulis. Di situ Pak Prabowo, Ibu Mega berjanji ya untuk mendukung Pak Prabowo jadi calon presiden 2014. Itu dijanjikan, itu ditandatangani 2009, maaf, waktu 2009 ditandatangani. Pak Prabowo jadi cawapres dengan beberapa persyaratan. Salah satu ya saya ingat butir tujuh adalah Megawati Soekarno Putri mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014. Titik. Tidak ada syarat-syarat atau apa lain ya. Ya di situ yang mengabaikan perjanjian tertulis itu di atas materai itu Ibu Mega, bukan orang-orang sekeliling Prabowo. Ya, itu fakta. Saya ada datanya, saya ada perjanjiannya. Ya, saya ikut susun itu bersama kawan-kawan dan anak buahnya Ibu Mega. Saya bisa sebut nama-namanya siapa. Kenapa kemudian diabaikan oleh Ibu Mega? Ya, Apa saya alasannya? Ya, Ibu apakah Ibu Tisa, Mega tidak ada ketika sudah lewat dari perjanjian itu, kemudian ada perjanjian, apakah tidak ada pembicaraan, kemudian ketika Pak Prabowo mau maju, apakah tidak ada omongan dari Ibu Mega kenapa tidak sesuai dengan batu tulis tadi kata Bapak? Ya, Ibu Mega tidak pernah kontak Prabowo, tidak omongan apa, tidak ada komentar apa, tidak ada penjelasan apa, tidak ada keterangan apa, diam. Diam saja? Ibu Megawati diam. Tidak ada penjelasan apapun? Tidak ada penjelasan apapun. Pak Prabowo tidak menanyakan? Pak Prabowo seorang negarawan dan satria, dia tunggu saja. Kenapa dia mau menanyakan? Tidak mencari tahu jawabannya Pak? Karena dulu pernah bersama Pak. Itu tanggung jawab Ibu Mega kok. Oke, baik. Nah, begini Pak, balik lagi tadi sudah sempat kita bahas mengenai survei. Bagaimana kemudian dari pihak BPN? Maaf, yang mengenai nasi goreng saya nggak tahu itu ya. Itu Bapak bisa nonton di tayangan laporan utama TV One, itu kalau tidak salah tayang sekitar 2 hari yang lalu Pak. Ada salah satu segmen kita membahas soal itu, tapi saya ingin tahu selanjutnya adalah bagaimana dari pihak BPN sendiri melihat hasil survei yang ada, karena jarak hasil perbedaan angka survei antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo angkanya ya cukup tinggi, tidak ada angka yang begitu signifikan dari Pak Prabowo. Itu semua bohong. Ada hasil survei internal dong Pak? Ada, itu yang lain itu, dan bukan hanya itu dari pihak ketiga, antara lain Pak Rizal Ramli bikin survei sendiri, dan survei dia dan survei kami itu klop. Dari beberapa yang lain itu saya kira tidak benar itu. So begitu jauh ya dari survei kita dan survei Pak Rizal Ramli. Katanya 25%, itu kan 25% kan 4 bulan yang lalu. Masa sampai sekarang kan tidak ada perubahan, ya enggak? So itu menggiring opini ya. Dan itu salah satu bukti ya Mbak Tisa. Semua yang menunjuk 25% Pak Jokowi unggul, semua itu tanpa kecuali memprediksi Ahok menang 1 putaran. Waktu Pilgub 2 tahun lalu, 2017. Semua LSI JJA, yang tadi indikator, Saiful Muzani semua meramalkan Ahok menang 1 putaran. Jadi yang justru yang internal kami menunjukkan waktu itu 58% Anies menang, itu orang nggak percaya. Jadi tapi hasil survei internal terjadi berapa? apa, Mbak Tisa? Yang terjadi Anies menang 58%. Oke. Ya enggak? Berarti mereka semua kan
Dan mereka bukan hanya meleset sedikit 2-3% di luar di dalam margin of error, kan jauh sekali di luar margin of error. Margin of error biasanya 2-3% kan. Mereka meleset sampai 16%. Berarti maaf, bohong semua itu. Oke, jadi berapa sih Pak sebetulnya hasil survei internal Pak dari BPN? Yang dari kami itu 6-8%, 6 sampai 10%, dari Rizal Ramli 6-10% juga. Kemenangan angka kemenangan dibandingkan Jokowi Jokowi. masih unggul. Jokowi tetap masih unggul dibandingkan Pak Prabowo. Ya, dari 25% kan sudah turun jadi 6-10%. Ini artinya kan juga ada yang harus dikejar oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi untuk mengejar sekitar 6-9% tersebut. Lantas bagaimana Pak dalam waktu 3 bulan ini untuk menggenjot supaya suara bisa terus dikejar? Memang posko pemenangan sudah ada, belusukan Sandi ke daerah-daerah juga sudah ada. Tapi seperti apa konkretnya lagi? Tapi nanti dijawab ya Pak ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin kembali ke Pak Hashim. Pak Hashim menjawab pertanyaan menggantung tadi. Bagaimana cara mengejar 9% yang tertinggal dari Pak Jokowi? Ya, kita ada 3 bulan. Waktu tahun 2014 kan kita ada 2 bulan. Ya. Waktu itu celahnya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo 4 tahun lalu itu kan 20-30%. Kita bisa menutup itu ya dalam 2 bulan. Sekarang kita ada 3 bulan, celahnya kan lebih kecil ya. 6-10%, ya bisa 9%, bisa 8%. Kami sangat optimis, sangat optimis. Terakhir Pak, yang juga cukup ada yang cukup terakhir menarik yang disampaikan Ketua BPN Pak Joko mengatakan bahwa kalau masih ada terus kecurangan menuju Pilpres 2019, Pak Prabowo akan mundur. Kecurangan apa yang dimaksud Pak Joko, Pak? Ya, saya sendiri yang menangani masalah DPT, daftar pemilih tetap. Kami sering konsultasi dengan KPU, ya. KPU pusat, KPU daerah. Kami sudah temukan dan kami sampaikan KPU data-data dan bukti bahwa ada indikasi kecurangan. Ya, so kita mau verifikasi dulu. Nah, misal ya Mbak Tisa, ada banyak kartu keluarga di Jawa Timur, ya di banyak tempat kartu keluarga yang tidak logis. Misalnya di Banyuwangi ada satu kartu keluarga, ada 440 nama dengan alamat berbeda-beda. RT ini, RW ini bukan satu. Seharusnya satu, ini kan sesuai dengan aturan, satu kartu keluarga harus ada satu alamat. Satu RT, satu RW, kan begitu. Ini 440 nama berbeda, alamat berbeda-beda dan bukan pesantren. Kita sudah cek bukan pesantren, ya. Pesantren pun bisa 1.000 orang, tapi harus ada alamat satu. Itu satu contoh. Terus di Banyuwangi juga ada kartu keluarga, di situ disebut tertera 63 nama. 63 nama dengan alamat berbeda-beda. Kami berhasil mencek kepada yang bersangkutan, namanya Pak Aryono. Dia kaget karena di kartu keluarga asli hanya 7 nama. So dia yang sisa 56 itu orang itu dia tidak tahu. Ini kepala keluarga tidak tahu yang mana yang 56 ini orang. Terus dia lihat ada satu nama Pak Bunadi namanya. Pak Bunadi sudah meninggal sudah lama. Kok bisa muncul lagi? Ya. Nah, kita semua tahu sesuai aturan daftar pemilih tetap itu harus berdasarkan kepada EKTP, ya enggak? Elektronik ya EKTP. Masa orang meninggal kok muncul lagi, ya enggak? Ini kita sudah laporkan KPU kaget, kok bisa sampai begini. Nah, ini ada indikasi banyak. Di Garut, Jawa Barat ada satu kartu keluarga 97 nama. Satu keluarga. Apa istrinya 10, anaknya 9, ya nggak tahu ya. Berarti ini ada rasa kecewa dari Pak Prabowo. Apakah? Bukan kecewa, cemas. Rasa cemas begitu ya. Apakah yang disampaikan Pak Joko ini mewakili suara Pak Prabowo sendiri akan mundur kalau ini masih terus terjadi? Apa ini bentuk gertak sambal saja atau secara undang-undang memungkinkan? Nanti kami akan sampaikan terus menerus ke KPU dan kepada Kementerian Dalam Negeri data-data yang tidak benar ini. Ya, tidak boleh terjadi. Ya, kalau kita lihat nanti bahwa data-data ini masih tetap masuk ke daftar pemilih tetap, berarti something wrong kan? Pasti ada kecurangan. Kalau data-data seperti ini yang tidak boleh masuk, kalau tetap dimasukin ke daftar. Ya, saya kira itu saja yang saya mau sampaikan. Ada gertak yang disampaikan Pak Prabowo berarti dalam hal ini. Ya, ini kita sudah kirim surat bahwa kita laporkan
data-data yang mencurigakan ini. Mohon perhatian dari KPU dan Kementerian Dalam Negeri. Oke. Terakhir kami juga ingin tahu Pak, soal kumpulan dana dari masyarakat seperti apa sih progresnya Pak? Sebenarnya saya mengharukan ya. Ada yang kirim 20.000, kirim 80.000, yang kirim 50.000. Pak Prabowo kembalikan semua. Kalau begitu ya berarti kan dari rakyat yang sebetulnya perlu uang untuk kehidupan sehari-hari ya. Yang sudah terkumpul saya dengar sudah 3,5 miliar ya yang saya dengar. Dan ini yang kontribusi yang kecil-kecil ya. Saya kira ini luar biasa ini. Oke, itu adalah bentuk apresiasi dari masyarakat begitu ya. Tapi ada juga yang masyarakat mempertanyakan dalam tanda kutip nih Pak ya, keislaman Pak Prabowo. Bahkan ada salah satu organisasi dari Aceh, Dayai Aceh yang menantang agar Pak Jokowi dan Pak Prabowo adu ngaji deh. Ya maaf ya, saya orang Kristen, saya nggak mau ikut campur hal-hal seperti ini ya. Tapi saya tahu Prabowo Muslim, Islam, saya tahu itu. Bukan mualaf, itu kan konyol itu kan. Bukan mualaf ya. So saya kira kita nggak usah persoalkan lagi. Tahun 2009 kok keislaman Prabowo kan nggak dipersoalkan ya. 2014 keislaman Prabowo tidak dipersoalkan. Kok sekarang 2019, ini ketiga kali Prabowo maju, kok dipertanyakan ya. Setahu saya Prabowo jadi haji tahun 89, 30 tahun lalu. Selama 30 tahun nggak dipersoalkan, baru sekarang dipersoalkan. Kenapa ya? Motivasi orang ini gimana sih? Saya nggak ngerti. Oke, baik. Terima kasih Pak Hashim atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi.